Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Sebelum kita mulai pelajaran, siapa ketua kelasnya? Oke, siapkan terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Apa kabar anak ibu semua hari ini? Baik, alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, bagus. Jadi, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Jadi, materi kita pada hari ini yaitu sistem ekspresi pada manusia. Jadi, sebelum kita memasuki materi baru, sebaiknya kita mengetahui indikator pencapaian pembelajaran kita pada materi sistem ekspresi pada manusia. Yang pertama itu kita menganalisis sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua, mengetahui organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan gangguan pada sistem ekspresi pada manusia dan upaya menjaga kesehatan pada sistem ekspresi pada manusia. Ada yang anak-anak ibu ada yang tahu sistem ekspresi pada manusia itu apa? Jadi kalau belum tahu, ibu jelaskan sedikit, yaitu sistem ekspresi itu yaitu pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh. Jadi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita dikeluarkanlah melalui organ-organ dalam tubuh kita. Itu pembahasan selanjutnya ya. Nah, jadi contohnya itu ada yang tahu? Hebat-hebat ya kelas ini. Jadi contohnya seperti kita bernafas, kita berlari, kita buang air kecil. Jadi ketika kita bernafas itu kita menghirup oksigen dan mengeluarkan zat CO2. Itu kan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua itu ketika kita berolahraga atau berlari pasti kita mengeluarkan keringat. Nah, itu merupakan ekspresi juga. Jadi keringat itu kan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ketika kita buang air kecil atau urin kita itu kan zat tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi sudah paham ya tentang sistem ekspresi manusia. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang organ-organ yang ada pada sistem manusia. Jadi organ-organ yang pertama itu yaitu, ada yang tahu? Yang pertama itu ginjal, yang kedua hati, ketiga paru-paru, dan keempat kulit. Nah, jadi ibu jelaskan sedikit tentang ginjal ya. Ginjal itu merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kaca merah. Jadi bentuk ginjal itu seperti kaca merah ya anak-anak. Nah, letaknya di rongga perut belakang agak ke atas dekat tulang belakang. Rongga perut bagian belakang agak ke atas di dekat tulang belakang ya. Nah, yang kedua ada hati. Nah, hati itu merupakan kelenjar terbesar pada manusia, menghasilkan empedu. Jadi empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak. Nah, ada yang tahu warna hati itu apa? Warna hati itu, ya benar ya, warnanya itu merah tua. Yang ketiga itu kulit. Kulit itu ada 3 lapisan. Yang pertama itu kulit ari, kulit jangat, dan kulit jaringan ikat bawah kulit. Nah, di situ kita tahu ya, jadi kulit kita ini terdapat 3 jaringan. Nah, tidak satu jaringan,
tetapi 3 jaringan. Yang pertama itu kulit ari atau epidermis, yang kedua kulit jangat atau dermis, yang ketiga jaringan ikat bawah kulit. Nah, jadi fungsi kulit itu ya mengeluarkan keringat, melindungi tubuh, menyimpan kulit dan lemak, banyak sekali ya fungsi hati itu, fungsi kulit itu. Jadi tempat pengeluar keringat, pelindung tubuh. Jadi bayangkan aja kalau tanpa kulit seperti apa tubuh kita ini kan. Banyak rusak, organ dalam rusak. Jadi kita bisa banyak-banyak bersyukur telah dikasih Allah organ tubuh kita ini begitu lengkapnya. Nah, yang ketiga yaitu paru-paru. Jadi paru-paru ini kan mengeluarkan zat sisa CO2 dan seperti kita bernafas, jadi paru-paru tersebut menghasilkan untuk kita bernafas. Jadi di saat kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan sebagai gas karbon dioksida. Jadi mengeluarkan zat sisa itu CO2 dan uap air. Nah, jadi sudah tahu ya semua tentang organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama itu ginjal, kedua yaitu hati, ketiga kulit, keempat paru-paru. Nah, jadi anak-anak ibu paham semua ya tentang organ-organ penyusunnya. Nah, jadi kita masuk materi yang ketiga tentang menjelaskan gangguan-gangguan yang ada pada sistem ekskresi manusia. Seperti yang pertama itu ginjal ya. Jadi gangguan pada ginjal, ada yang tahu anak-anak ibu gangguan pada ginjal itu seperti apa saja? Jadi banyak sekali sebenarnya gangguan pada ginjal ya. Yang pertama itu batu ginjal terjadi karena adanya pengendapan garam kalsium di dalam. Yang kedua ada radang ginjal. Yang ketiga ada gagal ginjal. Jadi kita harus menjaga kesehatan ginjal kita seperti dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, dengan memperbanyak minum air putih. Nah, itu membantu proses ekskresi, juga membantu kesehatan pada ginjal kita. Nah, yang kedua hati. Nah, gangguan pada hati itu banyak juga ya. Yang pertama itu ada hepatitis, ada penyakit kuning, dan ada lagi yang lainnya. Jadi peradangan pada hati itu disebabkan oleh adanya virus hepatitis, dan itu hepatitis A, B, dan C. Nah, jadi selain ada gangguan ginjal, jadi ada gangguan hati juga. Yang ketiga kulit. Jadi gangguan pada kulit itu banyak juga, seperti biduran, gatal-gatal, alergi, ada kanker kulit. Semoga kita selalu menjaga kesehatan kulit kita ya. Nah, jadi yang terakhir yaitu gangguan pada paru-paru. Ibu tahu kan paru-paru itu untuk kita bernafas. Jadi apa saja gangguan tadi? Seperti ada yang tahu? Ya, pintar ya anak ibu. Jadi gangguannya seperti asma, sesak nafas, TBC, pneumonia, dan banyak lagi yang lain. Jadi kita
upaya menjaga kesehatannya dengan cara memperbanyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan tubuh, olahraga, banyak lagi ya. Jadi anak-anak ibu semua sudah mengetahui ketiga indikator ini. Yang pertama itu menganalisis ini ya. Jadi pada sistem EKS pada manusia itu kesimpulannya mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, organ-organ sistem pada ekskresi manusia yaitu ada hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Itu kan gugurnya banyak sekali ya. Pada sistem ekskresi manusia ini seperti kalau pada ginjal ada gagal ginjal, kalau pada kulit ada biduran, gatal-gatal, kalau pada paru-paru bisa kita sesak nafas, ada TBC, kalau pada hati ada hepatitis, kalau pada dan banyak lagi gangguan pada sistem ekskresi manusia. Jadi cara kita mengupayakan kesehatan sistem ekskresi pada manusia yaitu salah satunya dengan rajin mengonsumsi air putih, berolahraga, makan makanan bergizi, menjaga kesehatan dalam tubuh kita. Jadi anak-anak ibu semua, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan belajarnya di rumah dan memahami apa yang ibu sampaikan. Jadi tugasnya di tugas kelompok yang tugasnya sudah ibu siapkan berupa LKPD untuk didiskusikan bersama kelompok. Jadi pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.